Patrick Kluivert akhirnya buka suara soal kriteria pemanggilan pemain ke skuad Garuda. Dalam wawancara terbarunya, mantan juru taktik timnas Curaçao ini menegaskan bahwa proses seleksi pemain lokal dilakukan dengan sangat ketat. Ia menyebut bahwa banyak pemain yang menunjukkan potensi luar biasa di liga domestik, namun hanya mereka yang benar-benar cocok dengan kebutuhan tim yang akan dipanggil. Kluivert mengisyaratkan bahwa Garuda Caling kali ini lebih dari sekadar rutinitas, ini tentang menemukan pemain yang benar-benar pantas mengenakan seragam merah putih. Kluivert mengakui bahwa ia telah memilih beberapa pemain lokal tambahan untuk bergabung ke dalam tim nasional. Menurutnya, keputusan ini bukan sekadar formalitas, melainkan hasil dari pengamatan intens terhadap performa para pemain di lapangan. Ia ingin memberi kesempatan kepada pemain-pemain yang selama ini mungkin kurang mendapat sorotan, tetapi memiliki kualitas dan konsistensi yang dibutuhkan. Dalam proses pemilihan ini, Kluivert bersama tim pelatihnya menjalankan pendekatan yang sangat teliti. Penampilan solid di liga menjadi salah satu indikator utama untuk menentukan siapa yang layak masuk ke dalam daftar. Menurutnya, bukan hanya statistik atau nama besar yang jadi pertimbangan, tapi bagaimana seorang pemain berkontribusi secara nyata bagi timnya. Kedisiplinan, kecerdasan taktik, dan kemampuan beradaptasi juga menjadi kriteria penting. Hal ini memperlihatkan bahwa Kluivert membawa standar profesional yang tinggi ke dalam skuad Garuda. Lebih lanjut, ia menyampaikan harapannya agar pemain-pemain yang dipilih bisa memberikan dampak positif bagi performa tim nasional. Ia menambahkan bahwa pintu timnas tetap terbuka bagi siapapun yang mampu menunjukkan kualitas di level kompetisi tertinggi. Stefano Lillipali akhirnya kembali masuk radar timnas Indonesia setelah lama absen sejak September 2023. Kala itu, pelatih Sintayong masih memimpin skuad Garuda dan memilih tak memanggil Lillipali lagi, salah satunya karena faktor usia. Namun kini, angin segar berembus dengan kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih baru. Lillipali pun mendapat panggilan untuk mengikuti pemusatan latihan timnas di Bali, sebagai persiapan menghadapi dua laga penting melawan Cina dan Jepang pada bulan Juni. Bagi Lillipali, ini adalah kesempatan kedua yang sangat berarti. Pemain Borneo FC itu mengaku senang dan antusias bisa kembali membela merah putih. Ia memahami bahwa ketidakhadirannya sebelumnya bukan tanpa alasan. Namun kedatangan pelatih baru membuka peluang baru baginya. Kembalinya Lillipali menjadi sorotan karena menunjukkan bahwa performa dan pengalaman tetap dihargai dalam era baru kepelatihan Kluivert. Penampilan Lillipali di Liga 1 musim 2024 hingga 2025 memang menunjukkan konsistensi tinggi. Di usia 35 tahun, ia masih mampu tampil prima dengan mencatatkan 6 gol dan 4 assist dalam 24 laga. Statistik itu menambah nilai tambah bagi sang pemain yang dikenal sebagai winger kreatif dengan visi bermain yang tajam. Meskipun pencapaiannya musim ini sedikit menurun dibanding musim sebelumnya, pengaruhnya di lapangan tetap signifikan bagi timnya. Menariknya, pada musim 2023-2024, Lillipali tampil lebih tajam dengan mencetak 11 gol dan 17 assist dari 31 penampilan. Namun, meskipun menunjukkan performa luar biasa, saat itu ia tetap tak dilirik oleh Sintayong. Fakta ini mempertegas betapa pentingnya kebijakan baru di bawah Kluivert yang lebih terbuka terhadap berbagai tipe pemain. Kembalinya Lillipali ke skuad Garuda bukan hanya soal nostalgia, tapi juga bukti bahwa kerja keras dan konsistensi akhirnya membuahkan hasil. Patrick Kluivert kembali membuat kejutan dalam skuad timnas Indonesia dengan memanggil Beckham Putra Nugraha secara mendadak. Keputusan ini diambil setelah Septian Bagaskara dipastikan tidak bisa bergabung dalam pemusatan latihan akibat cedera. Septian mengalami masalah fisik usai laga antara Dewa United melawan Persis Solo, di mana ia hanya bermain selama 45 menit. Ketidakhadirannya dalam laga terakhir menghadapi PSBS Biak juga menguatkan bahwa kondisi fisiknya belum memungkinkan untuk bergabung ke timnas. Sebagai pengganti, Kluivert memilih Beckham Putra dari Persib Bandung. Pelatih asal Belanda itu mengaku senang bisa menyambut Beckham ke dalam skuad Garuda dan menilai pemain muda ini sebagai sosok potensial. Pemanggilan ini bukan tanpa pertimbangan. Beckham dikenal sebagai gelandang serang yang gesit, kreatif, dan mampu membuat perbedaan dengan tusukan cepat dari lini tengah ke depan. Kluivert melihat Beckham sebagai pemain yang fleksibel, mampu mengisi beberapa posisi penting dalam skema tim. Kecepatan, mobilitas, dan kemampuannya dalam membaca permainan menjadi nilai plus yang membuatnya jadi opsi menarik. Beckham dinilai bisa memberikan warna baru di lini serang timnas, terutama dalam laga krusial melawan Cina dan Jepang yang membutuhkan kreativitas tinggi serta ketajaman dari lini kedua. Musim ini, Beckham mencatatkan 6 gol dan 3 assist dalam 29 penampilannya bersama Persib. Penampilan stabilnya di kompetisi tertinggi Indonesia memperlihatkan bahwa dia punya mental dan kualitas yang dibutuhkan untuk bermain di level internasional.
Kluivert berharap kehadiran Beckham bisa membawa energi positif dan memberikan kontribusi nyata bagi skuad Garuda. Pemain kelahiran Bandung ini dinilai pantas mendapatkan kesempatan, terlebih setelah menunjukkan kemampuan luar biasa sepanjang musim. Tom Hai memberikan pandangannya jelang laga krusial melawan Cina pada kualifikasi Piala Dunia. Menurutnya, pertandingan ini akan sangat penting bagi skuad Garuda, bukan hanya soal poin tapi juga soal harga diri. Tom menyebut bahwa kekalahan di pertemuan sebelumnya membuat seluruh pemain kini datang dengan tekad kuat untuk membalikan keadaan. Ia membandingkan atmosfer laga ini dengan pertandingan melawan Bahrain, yang menurutnya lebih emosional karena situasi di lapangan saat itu. Namun, Hai menegaskan bahwa laga kontra Cina tidak melibatkan dendam emosional yang berlebihan. Menurutnya, pertandingan melawan Bahrain terasa lebih panas secara emosional, namun tetap berlangsung sportif dan membanggakan. Melawan Cina, fokus utama tim bukan pada perasaan negatif, melainkan pada pembuktian diri bahwa timnas Indonesia bisa tampil jauh lebih baik dari sebelumnya. Ex-pemain SC Heerenveen itu menjelaskan bahwa misi tim saat menjamu Cina adalah menunjukkan kualitas sejati Garuda. Ia ingin tim bermain dengan percaya diri, disiplin, dan menunjukkan kepada publik bahwa mereka mampu mengontrol pertandingan. Ia mengakui performa di pertemuan sebelumnya belum maksimal dan ini saat yang tepat untuk memperbaiki citra tim di mata lawan dan pendukung sendiri. Hai juga menyoroti pentingnya dua pertandingan tersisa dalam babak ini, melawan Cina dan kemudian Jepang. Ia menyadari kedua laga ini sangat menentukan nasib timnas Indonesia dalam perjalanan menuju Piala Dunia. Oleh karena itu, fokus penuh harus tetap dijaga dan setiap pemain dituntut untuk tampil habis-habisan. Dengan mentalitas seperti ini, Tom Hai ingin membantu timnas mencetak sejarah baru di kancah internasional. Ketua Umum PSSI Erick Thohir melakukan inspeksi langsung ke Stadion Utama Gelora Bung Karno bersama perwakilan FIFA Deodore Giannikos. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan stadion jelang pertandingan penting timnas Indonesia melawan Cina pada 5 Juni mendatang. Erick dan Deodore terlihat memantau berbagai sudut stadion dengan serius, terutama bagian-bagian vital yang berkaitan langsung dengan kenyamanan pemain dan penonton. Salah satu sorotan utama dari inspeksi ini adalah kondisi rumput di lapangan. Rumput menjadi aspek yang sangat krusial dalam pertandingan sepak bola, dan sebelumnya sempat mendapat kritik keras, termasuk dari pemain Jepang saat laga sebelumnya. Erick menyadari hal ini dan menyatakan bahwa pihaknya kini memiliki waktu cukup untuk melakukan pembenahan menyeluruh. Selain rumput, sarana pendukung seperti ruang ganti, tribun, dan jalur akses juga tidak luput dari evaluasi agar sesuai standar FIFA. Erick menekankan pentingnya menyediakan stadion yang tidak hanya layak secara teknis, tapi juga nyaman bagi pemain dan masyarakat sepak bola Indonesia. Ia juga menegaskan bahwa semua pihak terlibat akan bekerja keras demi memastikan tidak ada hambatan menjelang pertandingan penting nanti. Persiapan maksimal akan jadi kunci agar atmosfer stadion mendukung performa timnas. Laga melawan Cina merupakan pertandingan penting bagi Indonesia dalam babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Karena itu, Erick tidak ingin mengambil risiko dengan membiarkan detail kecil sekalipun terabaikan. Ia berharap seluruh aspek, mulai dari teknis lapangan hingga pelayanan kepada supporter, berada dalam kondisi terbaik. Kami ingin memastikan Stadion Gelora Bung Karno dalam kondisi terbaik saat menggelar pertandingan timnas Indonesia, ujar Erick. Marten Pas mengalami kendala untuk bergabung dalam pemusatan latihan di Bali karena jadwal padat bersama FC Dallas. Berbeda dengan pemain lain yang berbasis di Eropa dan sudah menyelesaikan musim, Pas masih berjibaku di tengah kompetisi MLS yang menganut kalender penuh sepanjang tahun. Situasi ini membuat dirinya dan Sandy Walsh menjadi 2 dari 32 pemain timnas yang belum bisa bergabung lebih awal karena masih terikat kewajiban klub di tengah musim. Dalam sepekan terakhir, jadwal pertandingan Pas benar-benar padat dan menguras tenaga. Pada Minggu ia tampil sebagai starter saat FC Dallas menghadapi Seattle Sounders. Belum sempat beristirahat penuh, Kamis mendatang Pas sudah harus kembali tampil melawan FC Cincinnati. Tak berhenti di situ, Dallas juga dijadwalkan melawan Philadelphia Union pada Minggu, tepat sehari sebelum jeda internasional resmi dimulai. Ini membuat kemungkinan Pas bergabung dalam TC di Bali sangat kecil. Meski begitu, absennya Pas dalam sesi latihan di Bali tidak akan memengaruhi komposisi pemain utama saat laga penting kontra Cina pada 5 Juni. Ia dipastikan absen dalam pertandingan itu karena akumulasi kartu kuning. Kesempatan tampil sebagai starter pun akan diberikan kepada Emil Audero. Kendati tak bisa ikut bertanding, Pas tetap memberi kontribusi penting dengan analisanya tentang kekuatan lawan. Ia menyebut Cina sebagai tim yang disiplin dalam blok rendah dan sangat berbahaya dalam situasi bola mati serta transisi cepat. Komentar Pas memperlihatkan keseriusannya dalam mempersiapkan diri meski harus absen.
Ia mengingat betul kekalahan 2-1 dari Cina sebelumnya dan menjelaskan bahwa kesulitan melawan tim tersebut terletak pada organisasi pertahanan dan efektivitas serangan balik mereka. Hal ini menjadi bukti komitmen tinggi seorang Marten Pas terhadap skuad Garuda, meski dibatasi oleh padatnya jadwal di MLS.